Selamat siang semua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan percobaan 6 dengan judul penentuan energi aktivasi reaksi ionik. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Elsada, PRC Tinja 44. Saya Tiffany dari 8. Masuk yang pertama itu tujuan. Mahasiswa dapat menentukan energi aktivasi reaksi ion persulfat dengan ion iodida. Selanjutnya ada landasan teorinya. Yang pertama, menurut Saragi dan Irham tahun 2024, kinetika kimia mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi meliputi konsentrasi reaktan, suhu, dan keberadaan katalis. Yang kedua, menurut Nori et al. Tahun 2024, penentuan energi aktivasi reaksi ionik dilakukan dengan melihat perubahan kondisivitas terhadap suhu, lalu memplot hubungan Arrhenius antara loh konduktivitas dengan 1/T untuk memperoleh nilai penghalang energinya. Yang ketiga, menurut Sulistyawati et al. Tahun 2024, model kinetika pseudo orde 1 yang diusulkan oleh Lagergren menjelaskan proses penjerapan molekul dari fase cair ke fase padat sebagai proses yang dapat dianggap reversibel. Masuk dengan alat dan bahan. Yang pertama, alat ada di situ tabung reaksi, gelas kimia, pipet tetes, dan stopwatch. Yang kedua, bahan. Yang pertama itu ada Ki, ada kalium persulfat, ada Na2S2O3 atau disebut dengan natrium tiosulfat, ada indikator amilum, dan terakhir ada Aquades. Untuk skema kerja, pertama diambil 20 ml larutan Ki, selanjutnya ditambahkan dengan 20 ml larutan natrium tiosulfat, selanjutnya ditambahkan 20 ml kalium persulfat, lalu tambahkan 5 tetes amilum ke dalam gelas beker. Setelah itu dimasukkan ke dalam termostat dan dicek suhunya, lalu ditambahkan isi tabung kedua ke dalam tabung pertama. Selanjutnya itu digojlok tabung reaksinya. Untuk hasilnya, ini pada suhu yang ke 5 derajat Celcius, ini suhu ke 10 derajat Celcius, suhu ke 15 derajat Celcius, suhu ke 20 derajat Celcius, dan suhu ke 25 derajat Celcius. Untuk hasilnya, pada suhu 5 derajat Celcius, suhu akhirnya itu 33 derajat Celcius dengan warna larutan menjadi ungu pekat, dan waktu yang dibutuhkan itu 12 menit 26 detik. Pada suhu awal 10 derajat Celcius, suhu akhirnya berada pada 30 derajat Celcius dengan warna larutan ungu pekat, dan waktu yang dibutuhkan 18 menit 40 detik. Suhu awal 15 derajat Celcius, suhu akhirnya itu 32 derajat Celcius dengan warnanya ungu pekat, dengan waktu yang dibutuhkan 25 menit 34 detik. Pada suhu 20 derajat Celcius, suhu akhirnya 32 derajat Celcius dengan warna larutan ungu pekat, dengan waktu yang dibutuhkan 23 menit 21 detik. Untuk suhu awal 25 derajat Celcius, suhu akhirnya itu 32 dengan warna larutan ungu pekat, dan waktu yang dibutuhkan itu 19 menit 32 detik. Untuk grafiknya dapatkan seperti ini, dan 1/T dan terhadap 1/T, dan dapat nilai regresinya 0,3587. Itu bukan merupakan nilai regresi yang baik. Nilai regresi yang baik itu 0,98 ke atas. Untuk perhitungannya, yang pertama kita mengubah suhu
suhu dengan satuan derajat Celcius menjadi kita mengubah waktunya dari menit ke sekon untuk di setiap suhunya, sehingga dapatkan untuk suhu 5 derajat Celcius waktu yang dibutuhkan itu 746 sekon, suhu 10 derajat Celcius waktu yang dibutuhkan itu 1120 sekon, suhu 15 derajat Celcius waktu yang dibutuhkan itu 1534 second, suhu 20 derajat Celcius waktu yang dibutuhkan itu 1431 second, untuk suhu 25 derajat Celcius waktu yang dibutuhkan itu 1172 second. Selanjutnya kita menghitung 1 per T, sehingga didapatkan untuk suhu 5 derajat Celcius didapatkan hasilnya 0,00134, untuk suhu 10 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00089, untuk suhu 15 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00065, untuk suhu 20 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00069, dan suhu 25 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00085. Selanjutnya kita menghitung learn 1 per T untuk setiap suhunya, sehingga dapatkan suhu ke 5 derajat Celcius hasilnya min 6,61472, suhu 10 derajat Celcius dapatkan hasilnya min 7,02108, untuk suhu 15 derajat Celcius dapatkan hasilnya min 7,33563, untuk suhu 20 derajat Celcius dapatkan hasilnya min 7,26612, untuk suhu yang ke-25 derajat Celcius dapatkan hasilnya min 7,06646. Selanjutnya kita menghitung suhu awal dan suhu akhir. Untuk suhu 5 derajat Celcius, suhu awalnya 5, suhu akhirnya 33, terus dibagi 2 sehingga hasilnya itu menjadi suhu totalnya 292 Kelvin. Untuk suhu yang ke 10 derajat Celcius, suhu totalnya itu 294 Kelvin. Untuk suhu awal 15 derajat Celcius, suhu totalnya menjadi 296,5 Kelvin. Untuk suhu 20 derajat Celcius, T totalnya itu 299 Kelvin. Untuk suhu 25 derajat Celcius, T totalnya 301,5 Kelvin. Selanjutnya kita menghitung 1 per T dengan T-nya itu T total yang sudah didapatkan, sehingga untuk suhu yang 5 derajat Celcius didapatkan hasilnya itu 0,00342, untuk suhu 10 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00340, untuk suhu 15 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00337, untuk suhu 20 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00334, untuk suhu 25 derajat Celcius dapatkan hasilnya 0,00331. Selanjutnya rumus Learn K sama dengan min EA per R dikali 1 per T tambah Learn A, Y sama dengan MX P. Maka EA sama dengan min slope kali R, sama dapatkan hasilnya min 31,646,7770 Joule per mol. Hasil grafik Y sama dengan 3806,4442 X min 19,8809 dengan nilai regresi sama dengan 0,3587. Learn A sama dengan intercept, A sama dengan unlearn intercept sama dengan unlearn min 19,8809. Dapatkan hasilnya 2,3218 kali 10 pangkat min 9.
Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa energi aktivasi adalah energi maksimum yang diperkirakan agar molekul-molekul dapat bereaksi. Semakin besar energi aktivasi, maka laju reaksi lambat. Begitupun sebaliknya. Adapun faktor yang mempengaruhi energi aktivasi adalah suhu faktor Arrhenius dan katalis. Berikut ada sarannya. Adapun saran pada percobaan ini adalah pada pengisian atau penambahan Ki dapat diperhatikan karena jika terlalu banyak iodidanya akan berlebihan dengan warna coklat. Kemudian waktu juga diperhatikan agar stabil turunnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Sekian, terima kasih.